Ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum. Sebentar lagi, presiden terpilih akan dilantik dan segera akan mengangkat kabinet-kabinet baru, tidak terkecuali Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi, atau yang biasa disebut dengan Kemendikbudristek. Tidak menutup kemungkinan akan ada pergantian menteri atau bahkan tetap menteri. Kalau kita lihat sejarah di Indonesia, sudah kurang lebih ada 11 kali perubahan kurikulum di Indonesia. Mulai dari tahun 47 hingga tahun 2022 dengan istilah kurikulum merdeka. Kalau kita bagi menjadi dua bagian besar, maka ada dua bagian besar kurikulum di Indonesia. Sebelum tahun 2004, fokus pembelajaran berfokus pada materi ajar, sehingga siswa lebih banyak dituntut untuk menghabiskan materi dengan waktu yang sangat sedikit. Sedangkan mulai tahun 2004, dengan berlakunya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, maka fokus pembelajaran adalah bagaimana pencapaian kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Kurikulum ini pun tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang mencoba untuk menyusun kurikulum berdasarkan kondisi lokal atau kita sebut dengan kontekstual, sehingga kompetensi yang akan diajarkan diatur secara nasional, tetapi metode pembelajaran dan konten pembelajaran disesuaikan dengan konteks daerahnya masing-masing. Berbeda dengan kurikulum 2013 atau kita sebut dengan Kurtilas. Dalam Kurtilas ini akan mengutamakan pada pendidikan karakter, pengembangan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreatif, dan juga integrasi antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Menggunakan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran dengan 5 langkah utama yang kita sebut dengan 5M. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Berbeda dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mulai 2022 mencoba untuk merespon tantangan zaman dan pandemi yang saat itu melanda dunia. Sehingga kurikulum ini lebih fleksibel, memberikan kebebasan kepada siswa untuk bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakat, serta menekankan pada kompetensi daripada sekadar hafalan. Nah, apakah setelah pelantikan nanti akan ada menteri baru dan membawa kurikulum baru? Tentunya kita tidak perlu risau. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Saudara sebagai guru berperan sebagai guru, saudara sebagai pengawas berperan sebagai pengawas, saudara kepala sekolah berperan sebagai kepala sekolah. Maka ketika kita berperan sesuai dengan perannya masing-masing, perubahan kurikulum tidak akan menjadi kendala.